Selamat datang di Memoriam Express. Perhentian berikutnya adalah tahun dengan peristiwa. Kepada para penumpang yang terhormat, hari ini kita akan mengunjungi stasiun Limbo. Para penumpang yang terhormat, sesuai dengan jadwal perjalanan hari ini, kita akan mengunjungi stasiun Limbo, di mana di stasiun ini kita akan melihat-lihat berbagai cerita dengan tema creepypasta. Dan kalau begitu, mari kita masuk ke kisah yang pertama. Cerita yang pertama mengenai sebuah boneka, Teddy Bear. Boneka Teddy sahabatku sejak kecil, selalu menemani tidurku. Tapi sejak pindah ke rumah baru, entah kenapa Teddy menjadi aneh. Bisikan halus terdengar dari balik kamar, seolah-olah Teddy mengajakku bermain. Dan entah kenapa matanya yang biasanya biru cerah kini berubah menjadi merah, penuh dengan amarah. Di suatu malam, aku membuka mataku karena suara bisikan itu semakin keras. Dan saat aku membuka mata, Teddy duduk di atas dadaku dan dia menatapku tajam. Dan seketika bisikan-bisikan itu semakin terdengar jelas. Suara bisikan itu mengatakan, "Ikut aku, ayo bermain." Aku menjerit ketakutan dan segera mendorong Teddy sampai dia terjatuh dari tempat tidur. Dan di saat itu aku bisa melihat kalau mata Teddy kembali berubah menjadi berwarna biru. Tapi bisikan itu masih terdengar di telingaku sampai pagi. Besoknya aku mencari Teddy, tapi aku gak bisa menemukan dia. Aku udah mencari Teddy ke seluruh sudut rumah, tapi tetap aja dia tidak berbekas. Dan bisikan itu pun udah gak terdengar lagi. Tapi entah kenapa aku masih merasa ada yang mengawasiku, terutama saat aku bercermin. Entah kenapa bayangan di cermin itu seperti bukan aku, tapi sosok yang tersenyum lebar dengan mata yang merah menyala. Dan entah kenapa sosok itu mengingatkanku kepada Teddy. Cerita berikutnya adalah cermin berhantu. Cermin di lemari kamarku entah kenapa selalu membuat aku merinding. Guratan kayunya entah kenapa terlihat seperti wajah orang yang sangat mengerikan. Dan pantulan bayanganku selalu terlihat pucat dan juga kurus. Di suatu malam saat aku bercermin, bayanganku tiba-tiba berubah. Wajahnya jadi pucat pasi, matanya hitam legam, dan mulutnya menyeringai lebar. Aku menjerit ketakutan dan mundur saat itu. Dan bayangan itu pun kembali normal lagi. Tapi entah kenapa aku gak bisa menghilangkan rasa ngeri itu begitu saja. Sejak saat itu, aku selalu merasa diawasi saat bercermin. Dan perasaan itu semakin kuat saat aku lagi sendirian di rumah. Apalagi saat orang tuaku lagi pergi untuk urusan. Bahkan saat aku mau mengambil baju dari balik cermin itu, aku sering melihat bayangan lain di cermin. Seperti sosok yang entah kenapa dan siapa ini berdiri di belakangku. Pernah sekali aku melihat sosok dengan rambut panjang dan juga tatapan dingin yang penuh dengan kebencian. Aku menjerit dan memecahkan cermin itu. Aku kira teror itu sudah berhenti setelah cermin itu pecah. Tapi ternyata belum, karena sosok rambut panjang itu datang lagi. Kali ini dia ada di pantulan jendela. Kisah berikutnya adalah kisah mengenai sebuah boneka pengantin. Nenekku baru saja meninggal dan aku mewarisi semua barang-barangnya. Di antara barang-barangnya aku menemukan sebuah boneka pengantin yang cantik banget. Nenek bercerita bahwa boneka itu adalah miliknya saat menikah dulu. Tapi dia melarangku untuk menyentuhnya. Kata nenek dulu, boneka itu dulunya milik seorang wanita yang dibunuh oleh suaminya pada malam pernikahan mereka. Arwah wanita itu, kata nenek, terperangkap dalam boneka itu dan membawa kutukan bagi siapa saja yang memilikinya. Awalnya aku gak percaya sama cerita nenek, tapi malam itu aku bermimpi buruk. Di dalam mimpi itu, aku melihat nenek dengan wajah yang pucat dan juga penuh luka. Dia bilang ke aku, "Hati-hatilah dengan boneka itu, nak. Dia akan membawamu ke neraka." Aku terbangun dengan keringat dingin. Sumpah, mimpi itu kayak nyata banget. Aku pun mulai takut dengan boneka pengantin itu. Tapi ya, untung sih aku nyimpan boneka itu di loteng, jadi harusnya aman kan? Sebentar. Kenapa boneka itu ada di atas mejaku sekarang? Kepada para penumpang yang terhormat, baiklah itu tadi beberapa kisah yang bisa kita temukan di stasiun Limbo. Bagaimana? Serem ya? Aku penasaran deh, di cerita tentang boneka pengantin tadi, kira-kira boneka itu punya siapanya nenek ya? Apakah itu punya anaknya nenek
atau punya ibunya si nenek tadi? Coba, menurut kalian gimana? Terus juga tentang boneka Teddy nih. Boneka Teddy tadi itu kira-kira yang bermasalah bonekanya atau rumahnya? Wah, nggak kebayang sih kalau ternyata dua-duanya yang jadi masalah nih. Kepada para penumpang yang terhormat, kita telah sampai di stasiun utama. Terima kasih telah memilih Memoriam Express sebagai partner perjalanan Anda, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih.